Be a good boy, Leonard. Hey Sleeper, apa kabar semuanya? Semoga baik tentunya. Kali ini aku mau ngasih cerita nih yang seru tentunya. Judul filmnya adalah The Secret Life of Pets. Jadi film ini menceritakan kehidupan rahasia dari para hewan peliharaan yang ditinggal majikannya untuk bekerja sehari-hari. Nah, film ini ada 2 series ya. Dan untuk yang sekarang aku bawain part pertama dulu nih. Nah, kalau kalian mau lanjut ke part selanjutnya bisa like dan komen di bawah. So langsung aja tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Film ini diawali di sebuah kota New York yang sangat indah. Dan terdapat kehidupan seekor anjing yang bahagia bersama majikannya nih. Anjing itu bernama Max. Di sini kita diperlihatkan masa lalu Max. Dia adalah anjing yang dibuang, lalu ditemukan oleh perempuan bernama Katie. Kemudian Katie membawa Max ke apartemennya. Dan sejak itulah kehidupan Max berubah. Katie sangat menyayangi Max sampai mereka berdua tidak bisa terpisahkan. Pada suatu hari Max akan ditinggal pergi oleh Katie. Max tampak kesepian di situ. Lalu di tempat lain ada seekor anjing yang bernama Gidget. Ternyata dia juga ditinggal oleh pemiliknya. Jadi Gidget dan Max ini bertetanggaan. Kemudian diperlihatkan juga nih para hewan peliharaan lain seperti Chloe, Sweet Pea, Mel, Buddy, dan yang lainnya. Mereka juga ditinggal oleh majikannya untuk bekerja atau beraktivitas. Jadi hewan-hewan ini melakukan aktivitas sehari-harinya seperti bermain, menahan diri dari godaan makanan enak, dan membuat kekacauan seisi rumah. Lalu terlihat Chloe sedang berkunjung ke rumah Max. Mereka pun bercerita tentang hubungannya dengan pemilik mereka. Nah, ternyata tidak hanya Chloe aja nih yang ke rumah Max, tapi ada Mel dan Sweet Pea. Nah, di sini Mel bercerita nih tentang pengalamannya dengan pemiliknya pergi ke Florida. Tapi sebenarnya Mel ini cuma menghayal doang. Singkat cerita, lalu datanglah hewan lainnya yang berkunjung ke rumah Max, termasuk Buddy. Dia membawa bola milik Max yang hilang. Lalu mereka bermain bola tuh di situ, sedangkan Chloe digodain sama Sweet Pea. Malam hari tiba, Katie pulang nih. Max sangat senang karena Katie udah pulang. Tapi Katie memberikan kejutan ke Max, yang ternyata sebuah anjing besar yang bernama Duke. Di sini terlihat nih Max nggak suka kepada Duke. Kemudian Duke mengambil dan memecahkan bola hijau milik Max. Di sini kelihatan banget nih si Max nggak suka dengan Duke, apalagi dia harus tidur bersebelahan dengannya. Nah, saat mau tidur, Duke berbicara kepada Max. Dia meminta bergantian memakai kasurnya, tapi Max nggak mau. Lalu Duke memaksa Max. Keesokan harinya Max langsung lapor nih kepada Katie soal kejadian semalam. Lalu si Duke mendengar kalau Max mau mengusirnya. Di sini Duke yang marah langsung memojokkan Max. Max pun takut kepada Duke dan dia memilih mengalah kepada si Duke. Pagi harinya si Max keluar apartemen nih. Dia memanjat tangga untuk berkunjung ke rumah Chloe. Lalu dia curhat nih dengan keadaan dia yang sekarang dan sudah tidak nyaman lagi. Di sini si Chloe menyarankan agar Max bisa mendapatkan keadaan yang seperti biasa. Dia harus lebih bertindak sebagai anjing yang berkuasa. Hari demi hari Max memperlihatkan ketidaksukaannya kepada si Duke. Lalu dia jujur nih kepada Duke kalau dia tidak suka dengan sikap Duke. Singkat cerita, pada suatu hari Duke melihat hamster di ventilasi. Lalu dia mengejarnya, tapi tiba-tiba nih vas bunga kesukaan Katie jatuh. Nah, di sini Max punya ide buat menghancurkan Duke. Di sini akhirnya Max menghancurkan semua barang-barang kesukaan Katie agar Duke disalahkan dan dia akan diusir. Duke yang melihat itu akhirnya mengalah kepada si Max. Selanjutnya diperlihatkan para rombongan anjing diajak berjalan-jalan oleh seorang pria. Dia mengajak anjing-anjing itu ke taman untuk bermain. Saat di taman, Max menyuruh Duke mengambil tongkat di semak-semak. Lalu saat Duke sedang mengambil tongkat, Duke memanggil Max dan dia punya niat jahat nih kepada si Max. Nah, si Max didorong nih oleh Duke sampai melewati batas taman bermain. Dan dia membawa Max ke sebuah lorong kecil nih. Lalu Max dilempar ke tempat sampah oleh si Duke. Ternyata di dalam tempat sampah itu ada seekor kucing. Lalu dia mengeluarkan Max. Ternyata kucing itu kenal dengan si Duke. Kemudian kucing itu mendekati si Duke dan si Max. Lalu dia mengambil kalung milik Duke. Tak terima perlakuan kucing itu, Duke pun menantangnya. Tapi si kucing memanggil seluruh pasukan kucingnya. Duke pun di sini berubah pikiran dan dia malah kabur meninggalkan Max sendirian.
Lalu Max mencoba kabur. Dia masuk ke tempat sampah, tapi dia ditarik ke atas oleh para kucing sampai kalung kesayangannya terputus. Saat Max dijatuhkan dari atas ke bawah, tiba-tiba Duke datang. Dia menyuruh Max lari. Ternyata mereka dikejar oleh petugas perlindungan hewan. Mereka pun berdua tertangkap. Nah, di sini Max marah-marah nih kepada Duke di dalam kandang. Duke hanya diam ketakutan karena dia harus kembali lagi ke penampungan. Nah, di sisi lain terlihat Gidget sedang menonton FTV nih. Dia mendengar suara anjing. Kemudian Gidget bertanya keberadaan Max ke Mel. Gidget yang mengetahui Max menghilang, dia mencoba mau menolongnya. Di sini terlihat para petugas hewan yang melewati jalan dihadang oleh kelinci ganas dan menyerang petugas tersebut. Kelinci ini bernama Snowball. Di sini ternyata si Snowball ini nggak sendiri. Ada seekor babi dan kadal. Mereka mencoba mencuri mobil petugas tersebut. Melihat itu, Max dan Duke kebingungan sendiri. Ternyata Snowball ini mau menolong seekor anjing pitbull yang bernama Reaper yang ada di dalam mobil tersebut. Saat hewan-hewan itu mengendalikan mobil petugas, mereka menabrak sebuah tembok. Di sini Max dan Duke mencoba berkenalan dengan mereka agar bisa dilepaskan dari kandang. Tapi Snowball menolak membebaskan Max karena Max hewan peliharaan. Di sini lalu Max bilang kalau dia bukan hewan peliharaan dan dia membenci manusia. Snowball mau menolong mereka nih, tapi dengan syarat mereka harus bekerja untuknya. Lalu di sini mereka pun kabur bersama-sama. Di sisi lain Gidget masih mencari Max. Dia naik ke rooftop. Saat di atas dia baru sadar kalau New York sangat luas. Where are you, Max? Di sini lalu Gidget mendengar suara misterius. Ternyata ada elang yang terkurung di dalam kandang. Elang itu bernama Tiberius. Dia meminta Gidget untuk melepaskan tudung di kepalanya. Lalu Gidget masuk dan membukanya. Tapi Tiberius ini malah mengejarnya. Untungnya talinya masih terikat di kaki Tiberius. Kemudian Tiberius meminta Gidget melepaskan talinya. Karena Gidget kasihan, dia pun melepaskannya. Tapi dengan satu syarat, dia harus membantunya menemukan Max. Di sini Gidget memberitahu ciri-ciri Max. Tiberius pun mulai terbang mencari Max. Sedangkan Max, Duke, dan Snowball dan lainnya sedang berada di sebuah got. Lalu Snowball meminta akses masuk kepada ular penjaga gerbang. Akhirnya mereka pun masuk ke sebuah tempat yang bernama The Flash Pad, tempat para peliharaan yang terbuang. Nah, di sini Max dan Duke bergabung dengan mereka. Para hewan itu menyambut Max dan Duke, dan mereka meminta Max dan Duke menceritakan kisahnya membunuh majikannya. Karena kebingungan, Max dan Duke malah mengarang cerita. Setelah mendengar cerita Max dan Duke, para hewan itu terkesima dengan ceritanya. Kemudian di sini Snowball sang pemimpin akan menerima Max dan Duke menjadi anggotanya, tapi dengan syarat mereka harus mengikuti ospek. Beralih ke Tiberius, dia membawa kucing pink ke Gidget. Lalu kucing itu memuntahkan kalung milik Max. Gidget pun menginterogasi si kucing pink menanyakan keberadaan Max. Kemudian dia bilang kalau Max dan Duke sekarang ada di selokan. Terlihat Max dan Duke di sini sedang mengikuti ospek. Mereka harus digigit ular yang bernama Viper. Di sini Max dan Duke terlihat ketakutan dan para hewan langsung membawa Max untuk digigit duluan. Tiba-tiba kucing-kucing tadi datang dan memberitahu kalau Max dan Duke adalah hewan peliharaan. Lalu mereka pun dikejar para hewan-hewan di sana. Kemudian Duke tidak sengaja membuat ular keikat dan kejatuhan bangunan. Melihat itu para hewan-hewan marah dan mengejar Max dan Duke. Lagi-lagi mereka kabur dan melewati terowongan yang tembus ke sebuah sumur besar. Karena nggak ada jalan lain, mereka pun menjatuhkan diri ke bawah. Di sisi lain, sedangkan Gidget sedang mengumpulkan para hewan-hewan. Dia memberitahu kalau Max hilang. Dia meminta para hewan untuk membantunya menyelamatkan Max. Tapi para hewan takut. Hanya Chloe yang tidak takut dan dia mencoba meyakinkan para hewan lainnya untuk menyelamatkan si Max. Beralih ke Max dan Duke. Mereka ada di genangan air dan berujung di sungai New York. Mereka mencoba naik ke kapal feri. Nah, Max yang kecil tidak bisa naik ke atas kapal. Akhirnya Duke menolong Max. Mereka pun selamat.
Tapi nih kapal feri tersebut malah menjauh dari kota, lalu ke arah Brooklyn. Kemudian Gidget dan hewan lainnya sedang menelusuri jejak Max. Mereka sampai di sebuah pesta para hewan peliharaan. Hi, how are you? Hi, how are you? Di sini si Buddy menemui teman lamanya bernama Pups. Dia menanyakan di mana Max berada dan meminta bantuannya. Akhirnya Pups mau nih membantunya. Kayaknya si Pups ini juga suka dengan si Chloe. Di sisi lain Max dan Duke yang kelaparan, mereka mengemis makanan ke orang-orang. Lalu di sini mereka memikirkan untuk cara pulang ke rumahnya. Singkat cerita, si Pups, Chloe, Gidget, dan yang lainnya mereka semua berada di sebuah rooftop. Mereka mau menaiki lift nih agar cepat sampai ke bawah. Di sini mereka melewati papan TV nih yang ada si Chloe-nya. Lalu mereka dibantu oleh rombongan burung dara. Melewati rumah seorang pemuda nih, sampai mereka melewati gedung-gedung yang sedang dibangun. Semua mereka lakukan nih agar sampai ke selokan tempat keberadaan Max. Terlihat Max dan Duke sedang berlari. Mereka mencium aroma sosis nih. Ternyata itu adalah tempat pabrik sosis. Lalu mereka pun menyusup masuk ke dalam. Mereka sangat senang melihat sosis dan daging yang berjatuhan dari sebuah mesin dan sangat banyak. Di sini mereka merasa seperti ada di surga sosis dan ada para sosis yang menghibur mereka. Beralih ke Pops dan lainnya, mereka sampai ke tempat selokan tersebut. Nah, terlihat di sini Snowball lagi sedih karena Viper yang tewas dibunuh oleh Duke. Kemudian Snowball menyusun rencana dan dia bersumpah akan membunuh mereka. Gidget yang mendengar itu dia membela Max. Kemudian para hewan peliharaan dikejar oleh geng Snowball. Untungnya mereka berhasil menyelamatkan diri, tapi enggak dengan si hamster. That was a close one. Beralih ke Max dan Duke, mereka keasikan di pabrik sosis nih, padahal mereka hidupnya terancam di sana. Lalu Duke ingat waktu dia kecil, dia dibeli oleh bapak-bapak di sebuah pet shop dan dia sangat bahagia saat itu. Tapi dia bermain terlalu jauh dan menghilang. Kemudian ditangkap oleh petugas penangkaran hewan. Di sini Max meminta Duke kembali ke rumahnya, tapi di sini Duke nggak yakin nih untuk kembali ke rumahnya. Saat mereka mau pergi dari tempat pabrik sosis, tiba-tiba ada petugas polisi hewan sudah mengepungnya, kemudian mengejar Max dan Duke. Di sisi lain Pups, Gidget dan lainnya sudah lolos nih dari kejaran Snowball. Gidget gak menyerah nih, dia tetap melanjutkan pencarian mereka. Di sisi lain Snowball dan teman-temannya sedang menelusuri jejak Duke. Kemudian Snowball mempunyai ide. Singkat cerita, Duke sudah sampai di rumahnya yang dulu. Max meminta Duke masuk ke rumahnya, tapi ternyata ada seekor kucing di depan rumah itu. Di sana Duke dan kucing itu berdebat dan si kucing memberitahu majikan sebelumnya nih sudah meninggal dunia sejak lama. Duke melihat pemilik rumah yang baru datang dan mencoba mengusirnya. Lalu Max mencoba mengajak Duke untuk pergi dari sana, tapi mereka malah berdebat nih dan Max hampir tertangkap oleh petugas hewan. Nah, lalu si Duke ini mengalihkan perhatian mereka dan dia tertangkap oleh petugas hewan karena menolong Max. Melihat itu Max pun mengejar mobil tersebut. Di sisi lain terlihat Snowball melakukan penyamaran dan menakuti warga. Kemudian dia melihat Max dan mengejarnya. Are you kidding me? You thought this was over, Tiny Dog? Lalu mereka menabrak mobil van petugas hewan tersebut. Sementara si Snowball sibuk berantem nih dengan Max, sedangkan teman-temannya dibawa ke atas mobil van itu. Akhirnya di sini Snowball dan Max pun kerja sama untuk menyelamatkan teman-teman mereka. Kemudian mereka mencuri sebuah bis nih untuk mengejar mobil tersebut. Karena bus yang dia kendarai ini membuat kekacauan, akhirnya mobil van tersebut menabrak dan hampir jatuh dari jembatan. Sedangkan Max yang sedang menolong Snowball malah dihadang oleh geng Snowball lainnya. Dikiranya nih Snowball ini dimakan oleh Max. Lalu datang Gidget nih dan yang lainnya menyelamatkan Max. Nah, dua kubu ini pun akhirnya bertarung.
Di sisi lain, sedangkan Max ini menolong Duke yang masih ada di mobil van yang akan terjatuh. Di sini Max berusaha keras untuk melepaskan Duke dari kandangnya, tapi sayang mobil van itu jatuh dan mereka pun tenggelam. Max dan Duke pun berusaha untuk menyelamatkan diri nih. Melihat itu, Snowball menyelam dan mengambil kunci tersebut. Akhirnya di sini Max mendapatkan kuncinya dan mereka pun selamat. Di pinggir sungai mereka dijemput oleh si babi nih. You need a lift? Dan Max pun bertemu dengan si Gidget. Di sini Max sangat berterima kasih kepada Gidget, lalu dipeluklah si Max. Di sisi lain, sedangkan Snowball dan gengnya merencanakan sesuatu yang baru. Tetapi ada seorang gadis kecil tiba-tiba memeluk Snowball dan menjadikan dia sebagai hewan peliharaan. Singkat cerita, para hewan peliharaan lainnya kembali ke rumahnya dan berkumpul dengan pemiliknya, dan mereka kembali bahagia. Begitu pula dengan Max dan Duke yang bertemu dengan pemiliknya, Katie. Mereka bertiga pun akhirnya menjadi keluarga yang bahagia. Welcome home, Duke. Thanks, Max. Nah, itu tadi cerita dari film The Secret Life of Pet part yang pertama, di mana kita bisa melihat nih tingkah-tingkah lucu dari para hewan peliharaan yang ditinggal majikannya untuk bekerja sehari-hari. Dan untuk kalian yang suka sama part pertamanya, bisa like dan komen biar aku lanjutin part selanjutnya. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happiness dream and ciao.